Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah 1444 tahun terpaut dengan hijrahnya baginda Rasulullah. Masa Rasulullah adalah masa yang gilang gemilang, masa yang penuh kecemerlangan, di mana Rasulullah dengan para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Rasulullah dan para sahabat adalah generasi terbaik di dalam umat Islam ini, di mana generasi terbaik ini hidup dan kehidupan senantiasa dihiasi dengan keimanan. Solat dijadikan sebagai alat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu antusias Rasulullah dengan para sahabat ketika melaksanakan solat. Bahkan bukan hanya yang 5 waktu, bahkan solat-solat sunnah para sahabat berlomba-lomba untuk tidak meninggalkannya, untuk tetap melaksanakan sunnah-sunnah. Belum lagi hidup dan kehidupan pada masa itu berpegang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya, berpegang teguh dalam hidup dan kehidupan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pantaslah kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, khaira ummati qarni summa alladhina yalunahu summa alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya umatku adalah masa aku dengan para sahabat, kemudian masa sesudah para sahabat, masa tabi'in, dan masa sudah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada 3 generasi terbaik yang disinyalemkan oleh baginda Rasulullah SAW. Generasi yang terbaik di dalam umat ini, di dalam agama ini. Kenapa? Karena Islam tampak begitu hebat dan cemerlang, tampil kepemurkaan dengan menampilkan hal-hal yang sangat menakjubkan bagi hidup dan kehidupan ini. Tetapi kemudian tibalah pada masa sekarang ini, masa yang di akhir zaman ini, yang jauh kita dari Rasulullah, yang jauh kita dari para sahabat, yang jauh kita dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tinggallah kita generasi-generasi yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka tibalah generasi pengganti, yang generasi ini adaa'us salat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Maka apabila orang sudah menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kesesatan di dalamnya. Coba kita analisa negara kita sekarang, hutang hebat luar biasa, korupsi, semua lapisan korupsi, belum lagi judi, ajib sekali. Bahkan sekarang kan santer 303 lagi diberantas. Itu begitu menancap kuat perjudian di berbagai wilayah sampai tingkat kecamatan, bahkan sampai ke elemen-elemen terkecil dalam hidup ini. Belum lagi yang namanya narkoba. Narkoba ini luar biasa. Inilah dampak yang terjadi pada bangsa ini. Apa penyebabnya? Maka Allah menjelaskan kepada kita. Penyebab utama daripada kesesatan hidup berbangsa ini, hidup secara individual ini, adalah karena adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan adaa'us shalah? Adaa'us shalah adalah
Bisa jadi dia tidak melaksanakan sholat sama sekali. Bisa jadi dia sholat tapi sholatnya sahun. Ucapannya, perkataannya, bahkan pelaksanaannya bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Banyak di antara kita coba kali-kali kalau seandainya kita analisa, banyakkan orang di masjid apa di jalan tol? Kalau sholat maghrib, banyakkan di masjid apa banyakkan di jalan? Ini bukan jadi sesuatu hal yang baru. Di negara kita orang lebih sibuk di jalanan, lebih suka macet-macetan di tengah-tengah sholat maghrib yang hanya waktunya pendek. Pak, saya kan karena pekerjaan. Lah, kan Islam katanya bisa di situ ada jama' dan qashar. Jama' dan qashar dalam kondisi emergensi. Kalau tiap hari jama' dan qashar mau diapain agama? Tiap hari maghrib sama isya di jama' di qashar. Bagaimana ini? Jama' dan qashar hanyalah fasilitas emergensi. Tetapi kewajiban kita adalah sholat pada waktunya. Inilah yang disebut dengan adha'us shalah. Atau bahkan parahnya banyak orang yang menganggap sholat ini hanya sekedar sebuah ritual. Padahal hakikatnya sholat ini barometer seseorang. Dia dianggap baik atau tidak, dianggap soleh atau tidak. Kenapa? Karena awal yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi kalau kita melihat menilai orang ini baik apa kagaknya, lihat sholatnya. Kalau orang sholatnya khusyuk, tepat waktu, berjamaah dia, luar biasa, dia sangat disiplin dengan waktu dan pelaksanaan sholatnya, maka insya Allah amal-amal yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya, ada sholat zuhur, sholatnya 2:30, ada sholat subuh jam 7. Kalau orang sudah begini, maka inilah adha'us shalah. Marilah kita sama-sama sadari, sholat ini fasilitas kita. Fasilitas kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau selama ini kita nyari-nyari Allah, nyari-nyari kemuliaan, maka Allah memberikan fasilitas sholat. Dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan sholat kita berusaha untuk mencurahkan, mengadu segala keluh kesah hidup ini di hadapan Allah. Dengan sholat kita merayu ridho Allah. Kita berharap dengan sholat kita Allah akan ridho kepada kita, sehingga kemudian rahmat dan kasih sayang Allah lah yang membuat kita hidup mulia di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, janganlah dilalaikan sholat-sholat kita, apalagi kemudian kita menyiapkan sholat-sholat kita. Yang berikutnya adalah penyebab daripada orang melalaikan sholat adalah ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan muaranya 3. Tahta, harta, wanita. Ada yang namanya tahta, adalah keinginan-keinginan terhadap jabatan, pangkat, dan kedudukan. Itu adanya di dalam hati yang memunculkan kesombongan. Iblis itu kurang hebat apa bagi Allah? Iblis itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tetapi karena dia takut kedudukannya dikalahkan oleh Adam, maka dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Oleh karenanya yuk, hawa nafsu ini munculnya dalam hati ini. Oleh karenanya hati itu harus senantiasa disiram dengan zikir. Perbanyak zikir kita kepada Allah dalam setiap saat dan waktu, dalam setiap kondisi kita. Jangan zikir cuman ba'da sholat, setelah sholat nggak pernah zikir kita. Zikir kita dimanapun, mau sirriyah mau dhahriyah, mau dengan di hati kita maupun dengan tampak lisan kita. Kalau pengen mantap zikir jangan malu-malu. Astagfirullah, jangan
gerendang dalam hati. Ucapkan, karena talakut, mengucapkan kalimat memperkokoh di dalam hati. Coba kalau kita bayangkan orang mau nikah mengucapkan lafaz ijab kabulnya dalam hati, kira-kira sah nggak? Nggak sah. Ketika sama wali, engkau nikahkan dengan anak saya Fulan binti Fulanah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Diem dia, kan nggak sah. Harus ditalafuzkan. Bahkan urutannya harus berurutan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya kalau berzikir jangan malu-malu kita. Ucapkan zikir itu dalam setiap saat dan keadaan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian syahwat itu muncul, penyebabnya adalah perut, harta. Orang karena perut ini bisa ngorbanin segalanya kok. Orang untuk perut ini bisa mengorbankan akidahnya kok. Banyak orang cerita, orang demi partai, demi membela sebuah partai, rela menjelek-jelekan umat Islam kok. Bukan cerita baru, tetapi sudah menjadi momok di masyarakat kita. Jangan engkau korbankan akhiratmu untuk dunia. Dunia kita ini kan hanya berapa waktu sih? Kemarin banyak teman-teman saudara-saudara kita masih bersama kita, sekarang sudah nggak ada. Mungkin besok giliran kita. Jadi jangan dikorbankan akhirat ini dengan masalah urusan perut. Allah yang punya rezeki. Jangan takut engkau. Gak ada di dunia ini yang mampu memberikan rezeki kepada makhluk yang lain kecuali Allah. Jadi berbaik sangkalah kita kepada Allah. Allah menciptakan kita, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan sekali-kali mengorbankan agama keyakinan kita demi perut kita. Dan godaan yang ketiga adalah syahwat yang lahir dari furuj. Banyak orang-orang yang terjerembab ke dalam perzinahan. Hindari, jauhi perzinahan itu. Karena generasi-generasi kita ini yang dilahirkan haruslah generasi-generasi yang baik, bukan dari generasi hasil-hasil yang tidak baik. Inilah masalah yang terjadi pada bangsa kita. Bangsa kita perzinahan begitu mewadah di mana-mana. Baik yang tampak, yang di depan mata maupun yang tersembunyi. Belum lagi masalah-masalah kejahatan karena perut. Orang rela mengorbankan orang lain demi perutnya. Kita bisa lihat bagaimana kriminalitas terjadi di mana-mana dalam masalah urusan perut. Bahkan urusan hanya sekedar parkiran saja, berebut parkiran bisa saling membunuh. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama menjaga syahwat kita. Jangan diikuti syahwat kita, tetapi yang harus diikuti adalah apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat yang ke-7 ayat 169. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun warisul kitab ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Nanti akan ada generasi yang mereka ini diberi kitab, tetapi mereka mengambil bukan kitabnya, tetapi meninggalkan kitab itu. Justru mereka mengambil arada hadhil adna, mengambil dunianya, dan mengatakan bahwa Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Oleh karena hadirin yang berbahagia, kita masih punya Al-Quran. Kita jauh dari Rasulullah, tapi Rasulullah meninggalkan kepada kita Al-Quran. Mari kita sama-sama jadikan Al-Quran ini pedoman dalam hidup kita. Karena Al-Quran inilah yang menunjukkan, mengarahkan kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hidup dan kehidupan ini dengan berbagai macam fitnahnya? Yang pertama, illa man taba wa amana wa amila shalihan. Mari kita segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita masih menyia-nyiakan sholat, yuk kita sekarang lebih dekat lagi dengan sholat kita, lebih khusyuk lagi dengan sholat kita,
lebih memanfaatkan kembali fasilitas sholat kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena dengan sholat ini maka insya Allah Allah akan memberikan ridho kepadanya. Yang kedua, perkokoh iman kita. Perkokoh iman kita, jangan sampai tergoyahkan dengan apapun. Dan yang ketiga adalah mari kita sama-sama berbuat dengan amal soleh kita berlandaskan Al-Quran. Amal yang kita lakukan harus berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada amal dalam umat Islam ini yang keluar dari hanya sekedar pikiran saja, tetapi apa yang kita lakukan dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di dalam solat kita, mampu menjaga solat kita, mampu menjaga kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Insya Allah kita semua akan senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah